Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada kajian pesan-pesan kehidupan dari Nabi Muhammad SAW. Malam hari ini saya memiliki sebuah hadis pendek yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau sahabat Anas, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Bahwasanya sahabat Anas berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'amana bi man bata syab'anun wa jaruhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lamu bih." Kata Rasulullah SAW, aku tidak percaya. Kata Nabi Muhammad SAW, orang itu belum sempurna imannya, belum sempurna keimanannya kepada aku. Artinya orang itu belum bisa dianggap orang yang, kita kan harus beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan rukun iman yang 6 itu kan. Nah kata Rasulullah, aku belum percaya kalau ada orang mengatakan beriman kepada aku sebagai Rasul Allah. Kalau apa? Bata syab'anun wa jaruhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lamu bih. Dia tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya lapar, dan dia tahu akan hal itu. Tapi dia tidak peduli. Maka aku tidak percaya kalau itu mukmin. Hadis ini memberikan sebuah pesan, bahwasanya mukmin itu adalah orang yang peduli. Mukmin itu adalah orang yang sensitif. Sensitif. Kalau dia makan, ini misalnya saya kasih contoh, misalnya dia makan, dia kenyang, suaminya makan, kenyang, anaknya makan, kenyang. Lalu makanan itu ada lebih. Terus dia berpikir, makanan ini masih lebih, kita sudah makan kenyang ini. Kita sudah makan siang pakai makan ini. Malam kita sudah makan lagi ini. Masih sisa. Pembantu kita sudah makan, masih sisa. Jangan-jangan Allah menitipkan rezeki ini untuk seseorang. Siapa ya kira-kira ya? Siapa ya kira-kira ya? Nah, mukmin itu begitu, sensitif. Sensitif. Ini lebih rezeki ini. Saya takut nih kalau saya tidur ada amanat yang nggak saya sampaikan, sehingga dia mencari tahu. Orang sekelilingnya, orang sekeliling ini bisa tetangga sebelah rumah kita, bisa mungkin orang yang di dalam rumah kita, bisa saja. Nah, orang mukmin itu kata Rasulullah sensitif, dan peka, peka. Ada apa ini? Kayak sahabat-sahabat Nabi, kalau punya rezeki lebih, mereka bingung. Ini kelebihan ini milik siapa ya? Siapa ya? Nah, mereka mencari tahu. Mereka mencari tahu. Siapa kira-kira ini? Yang harus mendapatkan rezekiku yang lebih ini. Ini Allah sediakan kelebihannya untuk siapa ya? Nah, peka. Itu ciri orang mukmin. Dan sini Rasulullah mengatakan, wa huwa ya'lamu, dia tahu. Nah, kecuali kalau kita nggak tahu, ya kita nggak berdosa. Tapi kita tahu. Nah terus bagaimana Ustadz? Kalau tetangga kita nggak ngomong sama kita gimana Ustadz? Ya kita lihat aja. Kalau tetangga kita ini termasuk orang yang fakir, atau orang yang miskin, atau kita tahu orang ini memang ekonomi lemah lah. Kita tahu. Dan kita bisa berikan. Ya sudahlah kalau kita orangnya nggak minta sama kita, oh barangkali ini rezekinya tetangga kita yang sebelah kanan. Oh ini mungkin rezekinya tetangga kita yang sebelah kiri, atau apa? Kita kalau kita kasih saja, bagikan. Nah, begitu, ikhwan. Pesan Nabi Muhammad SAW. Cirinya orang mukmin itu adalah sensitif, peka. Ada apa ini? Ada apa ini? Dia selalu mencari. Ada satu kisah. Ada satu orang miskin. Ini terjadi di zaman tabi'in, kisah ini. Jadi satu saat dia betul-betul berada dalam keadaan
yang betul-betul dia sudah pasrah sudah. Nggak punya apa-apa sudah. Sama sekali. Dan ini orang imannya kuat sama Allah Ta'ala. Akhirnya dia keluar dari rumahnya, dia pergi ke masjid, dia sholat. Dia sholat malam. Dia sholat malam, dia berdoa, ya Allah saya begini ya Rabb. Dia curhat sama Allah Ta'ala. Dia nggak mau curhat kepada selain Allah karena dia merasa bahwa nggak ada tempat curhat yang bagus selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia minta ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa sampai waktu fajar dia berdoa. Tiba-tiba ketika sudah waktu subuh, sudah masuk waktu subuh di masjid ini, selesai sholat semua pada wirid-wirid, selesai baca doa, sebenarnya bubar orang. Tinggal satu orang ini masih tetap di situ, dia masih bertasbih, dia menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menampakkan bahwa dia minta atau dia berpose sebagai orang yang meminta, tidak. Dia beribadah, dia baca Quran, dia berzikir, dia bertasbih begitu. Rupanya ada satu orang di antara jamaah itu yang malam itu dapat mimpi, bahwasanya dalam mimpi itu ada suara. Dalam mimpi itu orang ini dia mendengar suara, bantulah orang yang sedang kesusahan itu. Nah, mimpi ini membuat dia bangun terperanjat. Siapa ya? Oh, jangan-jangan ada orang yang ketuk pintu rumah saya nggak tidur karena saya tidak mendengar karena saya terlelap tidur. Dia bangun, dia buka pintu rumahnya nggak ada orang. Dia mikir-mikir siapa. Akhirnya sampai masuk waktu subuh. Nah, ketika masuk waktu subuh, dia mau ke masjid. Dia pamitan sama istrinya, saya mau sholat subuh di masjid, baik. Dia bawa sebagian uangnya, dia bawa ke masjid. Nanti mungkin di masjid saya ketemu seseorang yang membutuhkan ini. Berangkat dia ke masjid, dia sholat. Nah, selesai sholat, selesai semua pada wirid sudah selesai, pada bubar kan. Nah, dia mikir siapa ya. Terus dia dapetin satu orang itu di ujung sana, lagi khusyuk beribadah, lagi ini. Didatengin sama nih orang nih, sama tetangganya nih ceritanya. Datengin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar, baik ini. Sepertinya kau membutuhkan sesuatu. Apa yang saya bisa bantu? Ya mungkin Allah kasih sama ini orang peka karena dia mencari siapa yang harus saya bantu ya. Oh, jangan-jangan ini orang kelihatannya kok dia berdoanya serius banget. Jangan-jangan dia ada butuh sesuatu. Sudah, artinya dia bilang iya, saya ini ada keperluan. Karena saya ditagih hutang, saya ditagih hutang, dan sudah jatuh temponya, dan orang itu memaksa saya harus bayar hari ini dan saya tidak punya uang, dan yang saya punya hanya harapan saya kepada Tuhan. Berapa kau punya hutang? Disebutkan nilainya sekian begitu. Subhanallah pemirsa, uang yang di kantongnya tetangga ini yang kaya ini, jumlahnya yang dia bawa jumlahnya sesuai dengan yang disebutkan sama si fakir ini. Akhirnya diambil, dia bilang, oh kalau gitu ini orang yang dimaksud. Dia ambil itu orang ini, tetangganya girang, walhamdulillah saya dapat orang saya. Diambil itu uangnya, ini saya bawa uang sejumlah yang kamu inginkan. Berarti ini Allah kirim ini buat engkau. Ini saya kasih. Terus dia tanya, kamu tinggal di mana? Saya tinggal di sini. Kata si miskin, saya tinggal di sini. Oh, rumah kita dekat. Saya tetanggamu yang rumahnya sebelah situ loh. Gitu. Baik kalau gitu. Mulai hari ini kamu kalau butuh apa-apa, perlu apa-apa, nggak usah kemana-mana, ketuklah pintuku. Kata si miskin, mudah-mudahan Allah melindungi saya dari mengetuk rumahmu. Kaget nih orang, loh kok begitu? Saya ini mau bantu kamu. Enggak. Kalau kamu butuh, kamu ketuk pintu saya akan bantu. Saya tidak mau kamu susah lagi. Karena saya yakin kamu ini orang soleh. Sampai saya mendapatkan mimpi seperti itu kok pas dengan keadaan ini. Enggak, saya tidak akan pernah mengetuk pintu rumahmu. Kenapa? Ketika saya susah, ketika saya butuh, saya akan mengetuk pintu zat yang telah membangunkanmu dari tidur untuk memberikan bantuan kepada aku. Ini tetangga dia menangis.
mendengarkan ucapan si miskin ini. Ya Allah, ini orang miskin, tidak punya apa-apa. Secara logikanya itu orang nggak punya harapan apa-apa. Tapi imannya sama Allah sebegitu besarnya. Dan dia merasa mendapatkan pelajaran dari si miskin ini. Akhirnya dia berterima kasih. Seharusnya aku yang berterima kasih kepadamu. Karena kau telah memberikan kepada aku sebuah pengetahuan yang bisa menyadarkan aku. Ya. Begitulah hadirin. Ya. Seorang mukmin itu. Oleh karena itu, ya, kita kalau kebetulan kita lagi belum beruntung, kita belum berkecukupan, ya, jangan kita berputus asa dan jangan menggantungkan harapan kepada selain Allah. Dan kita yang diberikan oleh Allah Ta'ala kecukupan, jadilah orang-orang yang peka. Ya, jadilah orang-orang yang sensitif dengan lingkungan sekitar kita. Demikian, mudah-mudahan kita bisa menjadi mukmin sejati, menjadi mukmin yang diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Saya percaya kamu beriman kepada saya. Ya, kita kepingin itu, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi mukmin yang sejati sedemikian rupa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.